Ladies and gentlemen, selamat datang kembali ke video Koko Crypto. I'm your host, Koko Crypto. Seperti biasa, guys, Bitcoin nyentuh 104.000. It's happening. Kita prediksi turun, dan ternyata nggak turun-turun. Bitcoin has been climbing ke atas. Yes, dan sekarang benar-benar cuman beda $1.000-2.000 sebelum kita masuk ke all time high resistance, yaitu dimulai di 106.000 sampai ke all time high banget di 109, ataupun kalau gue buletin aja 110. Masih ngomongin Bitcoin karena topik utama yang mau gue kasih tahu hari ini adalah meskipun semuanya naik dan proyeksi kita masih expect higher price Bitcoin di 150.000 minimal, meskipun itu proyeksi kita, waktu kita tuh sebenarnya udah nggak banyak lagi. Ya, waktu kita tuh sebenarnya tinggal sedikit kalau kita pikir-pikir kembali. Karena sesuai sama cycles, kita punya... bentar gue visualisasiin buat kalian ya. Nah, gini kan lebih enak. Kita selalu punya 1,5 tahun bear market, 2,5 tahun bull. 1,5 tahun bear, 2,5 tahun bull. 1,5 tahun bear, dan sekarang gue tambahin ke sini ya, gara-gara belum jadi. Dan ekspektasinya adalah 2,5 tahun bull market. Itulah kenapa di channel ini, kalau seandainya kalian nanya gue, Bitcoin bakal turun, Bitcoin bakal turun, Bitcoin bakal turun apa tidak, gue jawabannya sangat-sangat kalem. Gue nggak stres. Karena gue tahu Bitcoin itu long term bakal naik. Karena selama ini cycle theory masih belum ke-invalidate, dan ada beberapa chance untuk terjadi invalidasi di tengah-tengah. Tapi buktinya, Bitcoin is here to stay, dan Bitcoin will go higher. Yang pasti adalah abis kita lewatin 2,5 tahun ini, kita juga perlu tarik bear market, karena cycle theory masih berlangsung kayak gini ya. Jadi nggak ada yang berubah. Dan kalau kalian lihat baik-baik ya, ini kita di sini. Ya. Dan waktu kita sebenarnya cuma segini lagi loh. Kok gue baru masuk cycle ini, gue baru masuk di sini. Apakah gue telat untuk beli kripto? Apakah gue telat untuk beli Bitcoin? Jawabannya adalah iya. Apalagi orang-orang baru, di mana experience mereka main markets adalah nol atau close to nol. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak ngerti perbedaan checks sama DEX, mereka nggak ngerti leverage, mereka nggak ngerti hot wallet, cold wallet, mereka nggak ngerti apa itu RWA. Dan itu sangat bahaya gara-gara orang-orang yang sama, yang barusan gue deskripsikan. Kalau tidak mau belajar, itu bakal jadi exit liquidity market. Dan itu adalah fakta yang kita udah lihat berkali-kali berulang-ulang, baik itu satu cycle sebelumnya, dua cycle sebelumnya, maupun cycle sebelumnya, cycle pertama Bitcoin. Gara-gara orang-orang yang nggak paham, yang baru masuk di sini, bakal harus beli at a higher price, karena mereka nggak ngerti apa-apa, mereka cuma dibawa FOMO. Dan orang-orang kayak kita, yang udah tahu gimana cara main market ini, udah tahu masuk di bulan April, di bulan Maret, bakal di-provide liquidity-nya dari retail-retail baru. Tapi tenang aja, buat orang-orang yang baru masuk, kata kuncinya adalah lu mau belajar. Kalian masih punya waktu di market ini. Kisaran 5 bulan terus terang. Nggak banyak. 5 bulan itu bisa lu lewatin secepat itu. Tapi waktu masih ada. Pahami kalau lu telat. Pahami kalau lu nggak tahu apa-apa. Dan lu harus belajar lebih cepat, lebih banyak, lebih berat daripada orang-orang yang udah main di tahun 2024, ataupun di tahun 2023, ataupun tahun 2022. Gara-gara kompetisi kalian, itu orang-orang kayak gua. Itu orang-orang kayak viewers dan members Koko Crypto. Yang kemarin gue tanyain, 50% dari kalian semua itu udah punya strategi dan udah punya rencana gimana cara exit the market, gimana cara main market ini. Kompetisi kalian adalah orang-orang yang udah lama main kripto. Dan itu sangat-sangat bahaya. Kalau kalian nggak belajar, otomatis kalian bakal rugi ya. Gue langsung bilang aja. Kalian bakal rugi, yang miskin makin miskin. Yang ekonomi level sederhana bakal turun levelnya ke kategori miskin. Ini gue udah lihat berkali-kali, meskipun sangat-sangat sedih, tapi ini sangat-sangat real. Ya, gue nggak mau lu kayak gitu. Belajar sekarang cepat. Ini bukan ajakan, ini suruhan, ini perintah dari gue sendiri. Oke? Beberapa dari kalian yang dari tadi liatin chart ini langsung bilang, kok apakah artinya kita bakal ke $1 juta? Jawabannya adalah enggak ya. Ini adalah log chart, dan dari sampai sekarang gue belum edit apa-apa. Sebenarnya ini tuh lebih dekat ke sini ya. Lebih realistis kalau Bitcoin itu cuma sampai sini doang. Dan bear marketnya itu sampai 60.000 kembali. Ini proyeksi yang sangat-sangat realistis ya. Makanya buat orang-orang yang baru masuk makin sedih lagi kan, makin depresi lagi kan. Waduh, gak hanya gue cuma punya waktu 5 bulan, gue cuma punya proyeksi harga sampai Bitcoin ke 150, 180, 200 ribu. Sebelum gue exit the market full. Sebelum masuk bear market, sebelum semuanya pada nangis gara-gara Bitcoin bakal turun 70%.
Dan karena gue percaya banget kalau ini adalah the last breakout untuk Bitcoin, kalaupun mau retest, paling retest ke harga sebelumnya di support sebelumnya di sini, di 92-93, ataupun turun kembali lagi ngetes support di 100.000, bagaimanapun juga, it's been a good ride, guys. Kita udah prediksi market dengan sangat-sangat akurat, gue aja kaget. Jadi gue bangga bisa sharing prediksi gue ini ke kalian semua yang udah nonton. Kita prediksi Manta dump di sini, ya, dimana orang-orang pada calling $10, habis itu kita bilang nggak bisa $10, malah jauh lebih likely, jauh chancesnya lebih tinggi kalau Manta itu all time high di $4 doang. Kita juga ngeprojeksi timed buy reversal, dimana kita masuk ke altcoins di sini sebelum naik. Ini juga timed bottom dan timed buy reversal terakhir sebelum Bitcoin bikin all time high baru. Jadi average kita kisaran di sini ya. Kalau kalian nonton Koko Crypto udah lama. Kita juga ngeprediksi Bitcoin momentum reversal. Momentum reversal juga. Jadi artinya momentum ini itu udah mulai melemah. Kita expect turun, beneran turun. Sebelum bikin top lagi, kita call juga Solana top. Kita juga call di bulan Februari untuk stop masuk ke crypto sekarang juga. Jangan masuk ke crypto gara-gara ini adalah waktu yang sangat-sangat salah buat kalian masuk ke crypto. Fokus on shorting gara-gara semuanya bakal turun. Saat itu gue juga dapat banyak hate gara-gara orang-orang pikir, ini orang nggak tahu apa-apa, nggak mungkin Bitcoin makin dump lagi, nggak mungkin Bitcoin makin dump lagi ke bawah. Dan apa yang terjadi, Bitcoin dump ke bawah ya. Ini nge-showcasing experience gue selama gue main market ini dari cycle kemarin, nge-outperform retail-retail dan orang-orang lain yang asal ngomong. Kita juga nge-call weekly cycle low sekaligus bottom dari Bitcoin dan retest weekly cycle low sekaligus last dump. Dan sekarang kita lagi di sini. Jadi what a ride ya, what a ride for cryptocurrency di satu setengah tahun terakhir. Sekarang kita cuma fokus ke satu hal, apakah kita bisa lihat satu dump lagi atau dua dump lagi untuk kita masuk for the last time sebelum Bitcoin ini terbang ke 150.000. Channel Koko Crypto ini tuh kalau dibandingin sama channel-channel crypto Indonesia lain tuh sangat-sangat kecil. Makanya gue bangga banget rata-rata call kita itu selalu benar. Di saat orang-orang lain bearish, extremely bearish, bahkan nge-call bear market, kita bilang bentar lagi naik, bentar lagi naik, bentar lagi naik. Karena gue sendiri tidak percaya sama sekali bear market terjadi sampai waktunya selesai. Yaitu di September, Oktober, 5 bulan lagi dari sekarang. Gue ini bukan orang yang gampang tumbang, gue adalah seorang contrarian sejak gue masuk ke market. Dan contrarian itu berarti melawan arus. Bukan lu cap diri sendiri sebagai contrarian, abis itu besok koin naik lu FOMO masuk. Kagak sama sekali. Itu cara terbaik buat lu jadi exit liquidity buat orang-orang kayak kita. Contrarian adalah saat market bearish semua, saat retail sudah capek main crypto, saat retail dan teman-teman kalian semua itu udah cut loss massal minus 70-80%. Lu bisa lihat market, lu bisa mikir secara logis, dan lu bisa berani beli bottoms. Itulah filosofi channel ini. Dan gue sangat-sangat berharap semakin banyak orang yang sadar kalau crypto tuh sebenarnya segampang ini, tapi banyak banget orang-orang di luar sana yang bikin susah main market ini. Proyeksi di Koko Crypto masih sama, Bitcoin nyentuh 150.000 for the top. Kalau seandainya bisa lebih, syukur, nggak usah komplain. Kok proyeksi lu salah, Bitcoin makin tinggi ke atas? Nggak usah komplain. Gara-gara model ini tidak pernah salah ya. Tidak pernah salah sama sekali, dimana ini adalah model yang gue cekokin ke kalian semua. Viewers Koko Crypto wajib kenali model ini, yaitu ini adalah model the weekly cycle low and double. Kemarin saat di live gue juga mention kalau Bitcoin dominance ini mulai turun. Yang jadi penentu kalau seandainya alt season mau datang atau tidak adalah harus break of structure dari Bitcoin uptrend ini. Jadi uptrendnya itu kurang lebih kayak gini ya. Dan sekarang kalau seandainya kalian nggak buta ya, ini adalah break of structure yang sangat-sangat kelihatan dari uptrend yang kita udah lewatin ini. Nge-fulfilling divergence yang selama ini tuh ada di market sejak April awal. Jadi ini sangat-sangat positif karena setelah break of structure ini, kita antisipasi untuk retest lower high. Baik itu di sini, baik itu di sini, bebas. Yang penting kita mau lihat trennya makin turun. Dan kalau bisa breakout di bawah level garis putih ini, 62,26%, gue bisa bilang di channel ini dengan yakin, alt season has started seperti sebelumnya lagi. Ya, ini adalah chart yang dulu gue sering banget kasih tahu ke kalian. Setiap kali kita masuk garis biru, ini kita antisipasi alt season. Setiap kita masuk ke garis kuning, artinya kita antisipasi Bitcoin season. Dan ini beneran kita tinggal tunggu waktu, apakah alt season bakal datang cepat atau lambat.
bakal jadi alt season mini kayak kemarin di tahun 2024 akhir, atau bakal jadi full broad-based alt season kayak sebelumnya dan kayak sebelumnya lagi. Nggak hanya itu, kalau kalian nonton live terakhir, ini gue barusan bikin tweet biar ngasih kalian gambaran semua. Bulan lalu Bitcoin itu di bawah silver. Minggu lalu Bitcoin di bawah Google. Kemarin Bitcoin di bawah Amazon. Sekarang Bitcoin di bawah Nvidia. Jadi pelan-pelan Bitcoin ini naik ke atas, reaching to that digital gold status. Gak hanya itu, kita juga ada news dari President Trump, di mana President Trump officially announces new trade deal with the United Kingdom. Jadi setelah masalah-masalah tarif yang banyak banget ya, akhirnya Trump sekaligus Amerika ini mulai open trade deals baru untuk negara-negara lain. Jadi tarif ini sudah mulai di phase out, atau dengan kata lain tarif ini udah mulai selesai. Pas banget kalau memang kita lihat the pumps of the century. Kita juga ada berita dari Metaplanet, di mana Metaplanet baru nge-issue another $21 million on 0% bonds to buy more Bitcoin. Dan terakhir ada rumor dari institution, Ethereum ETF staking could come as soon as the end of the month, di akhir bulan Mei ini. Meskipun ini baru rumor, tapi bayangin aja kalau ini kejadian. Sama terakhir gue perlu mention, gara-gara ini adalah grup yang gue tinggalin secara nggak sengaja ya. Semua sinyal yang kita taruh di VIP itu masih gue entry dan masih valid ya. Ikutin aja. Kita ada WCT yang udah naik 19%. Kita lihat WCT udah naik 19% since our call, and double entry 2 kali sebelum kembali lagi naik. Ini sangat-sangat bagus gara-gara 19% buat spot. Artinya bisa up to 100% bakal lebih buat trading. Ya, ini ngomongin trading. V juga udah naik 75%. Ini the best trade that we ever done. Ya, gue jujur udah cut profit di sini ya. Jadi buat orang-orang yang masih megang V, congratulations. Kita juga call Mbox, di mana kemarin udah naik 26%. Gue cut profit jujur di awal banget gara-gara gue udah kebanyakan trade. Sekaligus trade terakhir yang gue harus mention adalah Fartcoin trade gue. Ini malah udah di-mention di grup public, jadi semuanya bisa masuk, tinggal join Telegram kita. Dan ini so far jadi trade yang paling profitable untuk kita semua ya. Kalau posisi gue sih udah naik 16x ya, kalian bisa lihat di bawah sini. 16x, tapi untuk spot holders cuman dapat 4x doang. Itulah perbedaan trading dan spot investing. Jadi kalau kalian interested, link in the description, ada grup Telegram gratis kalau kalian mau dalamin trading dan percakapan trading lainnya. Secara general, Bitcoin itu masih sangat-sangat positif ya, meskipun banyak banget news, artikel, dan orang-orang sekaligus teman-teman kalian yang bilang Bitcoin bakal turun, tapi ingat, short term is nothing kalau lu compare ke long term. Lu bisa kasih video ini, lu bisa kasih ke mereka semua yang masih bearish untuk believe sebelum ketinggalan. I'm your host, Koko Crypto, and I'll see you guys in the next video. Take care. Bye-bye.